teman-teman, sebelumnya gue mau bilang makasih banyak buat teman-teman yang udah antusias soal gimana selama 1 tahun ini gue menjalani hidup sehat, dan untuk perubahan di badan gue juga cukup berubah gitu. Nah, karena sebelumnya gue udah sempet obesitas, sekarang gue udah lumayan, udah kelihatan hasilnya. Selama 1 tahun ini gue melakukan diet gitu. Nah, ada 3 poin yang mau gue bahas saat ini, yaitu yang pertama itu berat badan gue sekarang ini berapa, karena emang sebelumnya di postingan itu nggak gue bahas. Lalu kedua gimana pola makan gue selama setahun ini, dan yang ketiga olahraga apa yang cocok gitu. Nah, buat teman-teman yang sebelumnya gue mau nekanin dulu, buat teman-teman yang tekadnya belum bulat, udah stop aja video ini, karena ini butuh konsistensi. Gue selama ini ngejalaninnya emang berat banget selama setahun ini, tapi karena gue udah mendapatkan hasilnya, gue makin semangat gitu. Jadi gak perlu lama-lama, langsung kita bahas aja. Oke, yang pertama itu berat badan gue saat ini berapa. Di sini gue mau ubah pola pikir kalian dulu. Kenapa? Karena menurut gue berat badan itu nggak penting. Nah, ini kita lihat cuplikannya ya. Nah, kita udah lihat kan soal gambar yang di atas, dia itu berat badannya sama waktu dia sebelum diet dan sesudah diet. Dia berat badannya sama. Kenapa dia beda di berat badannya? Karena yang nentuin itu body fat. Dia sebelum dia diet ini, dia body fatnya itu banyak. Nah, lalu yang kedua, dilihat dari gambar yang sebelahnya lagi, dia body fatnya itu kecil. Jadi dia itu beratnya itu yang tetap sama, diberatin sama berat massa ototnya dia gitu. Jadi menurut gua kalian jangan terlalu fokus sama berat badan, fokusin sama bentuk tubuh yang kalian pengen kayak gitu. Jadi balik lagi, menurut gua kalian jangan terlalu sibuk ngurusin berat badan. Kalian yang ada bisa gila tiap hari ngecekin berat badan terus, kok nggak turun-turun. Mungkin berat badannya tetap sama terus, cuma yang nambah itu massa otot gitu. Nah, sebelumnya gue juga mau kasih tahu, berat badan gue itu sebelum obes ini 77, tapi sekarang gue itu turun 11 kilo alias jadi 66 kilo sekarang. Nah, gue kenapa nggak mau bilang kemarin itu berat badannya 66, karena takutnya persepsi kalian ini angka 66 tuh masih berat banget gitu. Tapi gue pengen kasih tahu ke kalian, berat badan gue 66 ini dipenuhi dengan massa otot. Yang penting itu sebenarnya bukan timbangan tapi bentuknya gitu. Jadi mendingan kalian beli kaca yang lebar-lebar daripada sibuk mikirin timbangan. Kalian bisa stres gara-gara timbangan, tiap hari ngecekin timbangan terus kayak gitu. Jadi itu berat badan gak penting, yang penting bentuknya gitu. Lalu langsung aja ke yang kedua. Oke, untuk yang kedua, gimana pola makan gue selama 1 tahun ini? Pertama, gue itu menjalani intermittent fasting. Nah, intermittent fasting itu apa? Itu sama aja kayak OCD, tapi kayaknya di video ini gue nggak mau jelasin tentang intermittent fasting itu apa. Nanti videonya bakal kepanjangan, jadi kalian cari tahu aja untuk intermittent fasting itu apa. Nanti kalau ada kesempatan lagi bakal gue bahas soal itu. Nah, itu poin yang pertama dari gimana pola makan gue selama setahun ini. Lalu untuk yang kedua, yang jelas gue sarapan itu pakai buah. Nah, buahnya apa? Buahnya yang kadar insulinnya rendah maksudnya. Jadi gue sarapan dengan buah yang kadar insulinnya itu rendah. Nah, kadar insulin itu apa? Itu adalah kadar gula. Jadi kalau kalian belum ngerti insulin itu apa, cara nentuinnya itu apa, angkanya seberapa setiap buah, kalian gampang aja, yaitu cari buah yang raga kecut gitu. Itu udah pasti kadar insulinnya di bawah 55 kayak gitu. Karena kalau buah yang manis itu pasti kadar insulinnya tinggi gitu. Lalu
kalau misalnya masih kurang lapar, maksudnya masih pengen nyari yang masih ngenyangin, itu tambah aja sama pisang atau apel gitu. Tapi yang pertama masuk ke tubuh itu adalah harus banget buah yang kadar insulinnya rendah gitu. Lalu kalau ditanya buah apa yang sering gua makan pagi-pagi, itu biasanya jeruk. Itu jeruk peras, tapi yang agak asam ya gitu. Karena bisa juga sih pakai lemon atau buah-buah nanas gitu. Tapi menurut gua jeruk peras kan lebih murah ya gitu daripada buah yang lain. Kalian bayangin aja, buah lemon itu mahal. Lalu kalau misalnya jeruk peras itu kan sekilo cuma 12.000. Kalian bayangin deh kalau kalian tiap pagi makannya nasi uduk, itu nasi uduk 10.000 sekali makan, sedangkan jeruk peras sudah bisa dimakan seminggu. Jadi jangan kalian pikir diet itu juga mahal gitu. Kenapa juga selain itu kenapa tubuh kita harus terkena sama kadar gula yang insulinnya rendah itu tadi? Kenapa? Karena kalian tahu nggak sih bahaya banget kalau kita makan tiba-tiba dikasih nasi, tiba-tiba dikasih bubur ayam. Kalian tahu nggak, lonjakan gula darah di tubuh kita tuh langsung tinggi banget. Dan kalian mikir nggak sih kalau itu menjadi habit kita setiap hari, bahaya banget buat tubuh kita. Penyakit tuh pun banyak banget, dari gula darah manis, gula darahnya tinggi, kolesterol, banyak banget penyakit-penyakit yang bakal datang ke kita. Lalu poin yang kedua, kenapa juga harus buah? Itu tuh mencuci pencernaan kita. Karena kalau kita dicuci dengan buah-buahan yang tadi, lemak-lemak kita juga bakal bersih. Lalu kedua, penyerapan untuk makanan selanjutnya itu bakal lebih bagus. Ini juga poin penting buat kalian yang pengen dari kurus ke gendut. Jangan-jangan kalian udah makan banyak gak gendut-gendut karena usus kalian kotor. Nah itu, jadi kita tuh harus metabolisme tubuh kita tuh harus kita benerin dulu dari si buah-buahan yang ini tadi, agar pencernaan kita nih penyerapannya itu sempurna gitu dari buah-buahan ini. Nah dari kalian yang gendut juga pengen kurus, kalian udah makan sedikit, udah jalanin pola makan yang bener, kenapa nggak kurus-kurus? Jangan-jangan pencernaan kalian itu kotor. Nah itu gunanya si buah yang kadar insulinnya rendah tadi. Kita harus benerin dari buah-buahan ini tadi gitu teman-teman. Kalau gua sendiri makan siang makan malam itu udah clean food ya, bener-bener. Tapi kalau kalian belum bisa, gak apa-apa, makan siang makan malam, makan aja yang biasa-biasa yang kalian lakuin. Tapi coba dulu sama sarapan kalian diganti dengan buah-buahan yang insulinnya rendah tadi, oke? Itu pasti ngaruh banget. Lalu pastinya kalau kalian mau fat loss itu harus kalori defisit ya. Tapi kalian banyak tuh aplikasi-aplikasi atau website yang gimana caranya ngitung kalori harian kalian. Nah tapi kalian kalau mau motong kalori harian kalian sedikit aja, 100-200 aja, jangan terlalu ekstrim. Karena apa? Takutnya nanti di badan kalian tuh bakalan stres gitu, karena makanan kita terlalu sedikit yang kita makan. Contoh yang paling stres itu bisa dilihat dari pandangan mata kabur, rambut rontok, stres, lemas. Itu udah kelihatan banget ciri-ciri dari tubuh kalian tuh berontak gitu. Karena lalu juga tubuh kita tuh butuh semua makanan-makanan yang berserat tinggi, sayuran, daging, karbo. Kalian juga jangan lupain karbo guys, beneran deh, harus tetap makan karbo, tapi please karbonya diganti sama karbohidrat kompleks. Contohnya nasi merah, kentang rebus, lalu juga umbi-umbian. Jadi please stop banget sama nasi, itu kadar gulanya tinggi banget.
Lalu juga stop tepung-tepungan, turunan tepung-tepungan itu bahaya banget. Contoh turunan tepung-tepungan apa aja? Roti, ya brownies, ya turunan tepung-tepungan atau gorengan. Ya ampun, itu bahaya banget buat tubuh kalian. Itu yang bikin badan kalian tuh cepet jadi jelly gitu. Lalu itu udah poin yang kedua, bahasnya sampai situ aja. Nah, untuk poin yang ketiga, olahraga apa yang paling bagus? Jawabannya cuma dua, yaitu HIIT cardio sama gym. Itu udah paling best banget deh pokoknya. Itu cepet banget nurunin berat badannya, dan ketimbang kalian lari-lari kayak gitu, itu tuh gak cepet banget deh pokoknya HIIT cardio sama gym. Dan kalian juga jangan takut sama gym, karena apa? Perempuan-perempuan itu tuh banyak banget yang takut ya sama gym, karena takutnya ototnya nambah. Please deh, otot itu bikin seksi banget di tubuh kalian. Dan kedua, otot itu semakin banyak ada di tubuh kalian, dia bakal ngedorong lemak buat hilang. Jadi kerja fungsi otot itu bakal ngedorong lemak buat dibakar gitu. Jadi kalian harus, makanya gue tuh selalu penting banget makanan gue yang berprotein tinggi untuk membentuk otot-otot gue ini gitu. Oke, kalau ditanya olahraga itu efektifnya jam berapa? Jam berapa aja, yang penting kalian harus gerak. Kalau ditanya gue olahraganya kapan, setiap hari gue olahraga. Yang kalau Senin sampai Jumat biasanya 10 menit aja. Gue biasanya nerapin HIIT cardio. Lalu nanti di weekend, di Sabtu sama Minggu, gue biasanya ngelakuin nge-gym gitu, angkat-angkat beban gitu. Karena kalau dipikir-pikir, Tuhan kasih kita waktu selama sehari 24 jam, masa sih nggak bisa 10 menit aja kita lakuin buat olahraga kayak gitu, teman-teman. Segitu aja dulu tips dari gua. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyain lagi, bisa komen, nanti gua kasih tahu informasi selanjutnya gitu ya guys. Dadah. Udah, Umbul lihat sana. Umbul lihat sana. Dadah teman-teman.